memasuki standar antenatal atau standar pemeriksaan kehamilan yang pertama, yaitu pengukuran berat badan dan tinggi badan. Nah, kenapa sih kok dilakukan pengukuran ini? Nah, ini sangat penting Bun, karena berat badan dan tinggi badan menentukan apakah Bunda termasuk ideal, overweight atau gemuk, atau underweight atau bahkan obesitas. Nah, untuk menentukan juga bagaimana pertambahan berat badan yang normal pada ibu hamil. Nah, untuk berat badan dan tinggi badan ini akan didapatkan hasil IMT yang didapat dari berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan dalam kuadrat. Nah, untuk interpretasinya, hasilnya jika IMT-nya kurang dari 18,5 atau underweight, maka pertambahan berat badan yang disarankannya itu 12,5 sampai 18 kg. Untuk yang memiliki IMT 25 sampai 29 atau sampai 20 sampai 30 yang dikategorikan overweight, maka disarankan untuk menambah berat badan 7 sampai 11 kg. Bagi yang memiliki IMT di atas 30 atau obesitas, maka disarankan untuk menjaga kenaikan berat badannya hanya 5 sampai 10 kg saja. Selanjutnya adalah pengukuran tekanan darah. Nah, tekanan darah ibu hamil yang normal yaitu sama dengan wanita lainnya, yaitu 110/70 sampai 120/80 mmHg, yang merupakan angka pertama merupakan tekanan sistol dan angka yang kedua merupakan tekanan diastol. Nah, untuk mengetahui tekanan darah ini biasanya dilakukan pemeriksaan oleh bidan atau tenaga kesehatan. Tapi jika Bunda ingin memeriksa tekanan darah sendiri, itu dapat dilakukan dengan menggunakan alat tensimeter digital, dan Bunda juga perlu mencoba untuk mempelajarinya. Nah, tekanan darah yang melebihi 140/90 mmHg itu menunjukkan gejala-gejala dari kemungkinan preeklamsi ataupun hipertensi gestasional atau tekanan darah tinggi karena kehamilan. Jadi ketika Bunda mengalami tekanan darah yang tinggi atau tekanan darah yang kurang, juga Bunda harus mengkonsultasikan kepada bidan ataupun dokter. Selanjutnya adalah pengukuran tinggi fundus uteri atau pengukuran tinggi rahim. Nah, ini digunakan untuk indikator mengetahui perkembangan janin di dalam kandungan. Nah, untuk tinggi fundus uteri pada kehamilan trimester pertama itu digunakan dengan perasa tangan, yaitu dengan tangan bidan yang diletakkan di atas perut atau di atas simfisis untuk mengukur berapa tinggi rahim. Nah, untuk usia kehamilan 12 minggu, tinggi rahimnya adalah sekitar 2 cm di atas simfisis, yaitu tulang kemaluan. Dan biasanya berangsur-angsur setiap 2 minggu, kira-kira 2 jari bertambah tingginya. Untuk pengukuran tinggi fundus uteri ini, hal yang harus diperhatikan adalah Bunda harus mengosongkan terlebih dahulu kandung kemih atau harus pipis terlebih dahulu agar pemeriksaannya akurat. Kemudian posisi kaki Bunda akan setengah mengangkat atau setengah menekuk, dan bidan akan melakukan pemeriksaan di atas simfisis, yaitu di atas tulang kemaluan. Nah, untuk selanjutnya adalah pengkajian mengenai status imunisasi TT atau imunisasi tetanus toksoid. Nah, imunisasi ini bertujuan untuk mencegah dari penyakit tetanus toksoid. Imunisasi ini dilakukan sebanyak 5 kali, di mana setiap kalinya memiliki perlindungan tersendiri. Nah, bidan akan menanyakan apakah Bunda sudah pernah mendapatkan imunisasi TT atau belum. Jika sudah mendapatkan, dan bidan akan bertanya kembali sudah berapa kali dan bagaimana status imunisasi TT-nya, apakah masih dalam perlindungan atau sudah tidak dalam perlindungan imunisasi lagi. Nah, maka dari itu bidan akan memberikan imunisasi lanjutan agar Bunda terlindungi dari infeksi tetanus toksoid. Ini adalah pemberian tablet tambah darah atau tablet FE. Nah, tablet FE ini merupakan tablet mineral yang diperlukan oleh tubuh untuk pembentukan sel darah merah atau hemoglobin. Nah, manfaat dari pembelian tablet FE atau tablet zat besi ini adalah menambah asupan nutrisi pada janin, mencegah anemia, mencegah perdarahan saat masa persalinan, dan menurunkan resiko kematian pada ibu karena perdarahan saat persalinan. Nah, kebutuhan zat besi pada ibu hamil ini meningkat dan membutuhkan sekitar 800 mg per hari, di mana 300 mg untuk janin dan 500 mg untuk ibu. Nah, sedangkan ibu setiap harinya hanya dapat menghasilkan zat besi sekitar 100 mg. Diperlukan penambahan zat besi yang berasal dari tablet tambah darah. Bunda juga bisa mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi yang cukup banyak, yaitu seperti biji-bijian, daging merah, kacang-kacangan, sayuran hijau, dan lain-lain. Nah, untuk cara mengkonsumsi tablet FE ini, yang pertama adalah dilakukan biasanya malam hari supaya mencegah rasa mual di pagi hari.
Kemudian dibarengi dengan vitamin C, misalnya dengan jeruk ataupun dengan yang lainnya supaya penyerapannya lebih baik. Dan sebaiknya dihindari berbarengan dengan mengkonsumsi kalsium karena bisa jadi penyerapan zat besinya terhambat dikarenakan ada kalsium. Selanjutnya adalah pemeriksaan atau pengukuran lingkar lengan atas. Nah, pengukuran lingkar lengan atas atau lila ini adalah pemeriksaan yang bertujuan untuk mengukur status gizi seorang wanita atau ibu hamil. Nah, di mana di Indonesia, menurut WHO dan Kemenkes, lila normal pada wanita itu minimal 23,5 cm. Di mana jika kurang dari 23,5 cm, maka dikhawatirkan akan mengalami kekurangan energi kronik. Nah, pemeriksaan lila ini dilakukan di lengan bagian atas. Adalah pemeriksaan laboratorium yang meliputi pemeriksaan lab darah dan juga pemeriksaan urin. Nah, pemeriksaan lab ini bertujuan untuk mendeteksi adanya resiko atau komplikasi dan masalah pada ibu hamil. Yang pertama adalah tes darah lengkap, yaitu untuk mengetahui kadar Hb atau hemoglobin yang menentukan apakah hamil anemia atau tidak. Kemudian tes golongan darah jika belum mengetahui. Kemudian tes gula darah, kemudian tes glukosa urin dan tes protein urin untuk menentukan apakah ada penyakit diabetes mellitus dan juga preeklamsi. Kemudian dites juga imunitas terhadap rubella atau campak Jerman, tes HIV yang dikenal dengan triple eliminasi, yaitu tes HIV, tes sifilis, dan tes hepatitis B. Nah, Bunda tidak perlu khawatir ketika dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan di atas karena ini sangat penting sekali untuk menjaga kehamilan Bunda dan untuk mengetahui masalah sedini mungkin. Selanjutnya adalah pemeriksaan denyut jantung janin atau pemeriksaan DJJ. Nah, pemeriksaan DJJ ini bertujuan untuk mendeteksi denyut jantung janin apakah berkisar pada nilai normal atau tidak. Nah, nilai normalnya yaitu sekitar 120 sampai 160 kali per menit. Pada kondisi gawat janin, DJJ biasanya kurang dari 120 kali per menit atau bahkan lebih dari 160 kali per menit. Nah, pemeriksaan ini dilakukan menggunakan Doppler oleh bidan atau tenaga kesehatan yang diletakkan di perut Bunda. Dan selanjutnya adalah tata laksana kasus, di mana jika Bunda mempunyai keluhan yang normal seperti sering buang air kecil, kemudian mual muntah di pagi hari, kemudian mulut dan lidah terasa banyak lendir, sering meludah dan lain sebagainya, itu merupakan hal yang normal dan biasanya bidan akan memberikan tata laksana terhadap kasus tersebut, seperti pemberian nutrisi untuk ibu hamil yang mengalami morning sickness. Keluhan-keluhan tersebut, jika Bunda mempunyai salah satu keluhan tersebut, maka Bunda bisa membuka halaman sebelumnya, yaitu mengenai tanda fisiologis atau ketidaknyamanan pada trimester 1. Nah, Bunda bisa mempelajari bagaimana batasan masih dalam keadaan normal atau sudah mengarah pada patologis atau tanda bahaya. Selanjutnya adalah konseling, di mana pada konseling ini Bunda akan diberikan pesan atau sesuatu hal yang akan disampaikan oleh bidan untuk dilaksanakan. Yang pertama, berdasarkan keluhan, Bunda diharapkan dapat mengatasi keluhan yang Bunda rasakan sekarang. Kemudian, Bunda jangan lupa untuk mengkonsumsi nutrisi atau gizi yang seimbang yang sesuai dengan anjuran Kementerian Kesehatan pada isi piringku, di mana 1/3 merupakan sumber karbohidrat yang berasal dari nasi, kemudian gandum, kentang, dan lain sebagainya. 1/3 berasal dari sayuran, 1/6 buah-buahan, dan 1/6 lagi lauk pauk. Nah, jangan lupa untuk minum sebanyak 8 gelas minimal per hari dan mengkonsumsi tablet Fe yang sudah diresepkan oleh bidan. Kemudian jangan lupa juga untuk mengkonsumsi kalsium dan obat-obat dan suplemen lain yang diberikan oleh bidan. Jangan lupa untuk menjaga kebersihan diri dan istirahat yang cukup supaya Bunda tidak mengalami kelelahan.